Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kalis dan juga Bang Sahab. Kita kan sudah lama tidak membuat tentang konten video was-was berhubung Bang Sahab sedang sibuk dengan usahanya. Ya walaupun usaha kecil-kecilan tapi lumayan sibuk buat Bang Sahab. Jadi malam ini begitu ada kesempatan dan berhubung juga dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman tentang was-was di kolom komentar, ya akhirnya malam ini walaupun harus bergadang tapi sempatkan untuk membuat konten tersebut. Ya langsung saya kita sapa Mas Al. Assalamualaikum Mas Al. Salam. Assalamualaikum Mas Al. Sehat? Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang penyakit was-was. Kira-kira kita mau membahas was-was tentang was-was apa nih Mas Al? Nggak tahu, tergantung pertanyaannya seperti apa. Karena kalau kita bahas secara terkonsep nanti itu aja pembahasannya. Ya. Tergantung pertanyaannya aja gimana. Menurut Bang Sahal, orang yang sudah terkena was-was itu kalau misalnya pakai metode ruqyah itu kira-kira bisa 100% sembuh atau bisa terulang kembali? Ya tergantung sejauh apa dia mampu mempertahankan. Karena ada juga orang yang sembuh setelah ruqyah cuman bersifat sementara, bisa kembali lagi penyakit was-wasnya, dan ada juga yang sembuh total. Tergantung sejauh apa dia mampu mempertahankan. Dalam artian ketika dia sudah sembuh, dia tidak kembali lagi kepada sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Artinya apa? Karena sakit itu kan disebabkan karena dosa. Yang kita tahu sakit, kegelisahan, ketakutan itu semuanya disebabkan karena dosa. Nah, ada juga musibah itu karena ujian. Dua kemungkinan, karena dosa dan karena ujian. Nah, bisa jadi was-was yang kita alami ini disebabkan dosa-dosa kita. Karena tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Kalau kita memang mampu mempertahankan diri setelah sembuh, kita menjadi semakin taat, bisa jadi ini sembuh total Bang Kalis. Tapi kalau hal yang sama terulang, ya kita ada kemungkinan akan terus berlarut-larut, tidak ada ujungnya, seperti itu. Bisa juga kita artikan sebagai cobaan. Ketika keimanan kita, karena kan keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang imannya, ketakwaannya rendah, ya ujiannya sekedar itu. Yang keimanannya tinggi, ujiannya juga besar, seperti itu. Bisa jadi itu adalah ujian buat kita. Sejauh mana kita mampu bersabar atas cobaan Allah. Kemarin kan Bang Sahal kan bisa dibilang seperti di video-video sebelumnya itu sembuhnya was-was itu setelah ruqyah. Iya. Nah, jadi berarti kalau setelah ruqyah penyakit was-was itu kalau menurut Bang Sahal apa dari setan atau penyakit medis yang seperti contohnya seperti penyakit lambung lah? Enggak, bukan lambung. Karena beda sekali gejalanya lambung dengan was-was. Kalau lambung itu gejalanya bisa kita kenali, tapi kalau was-was ini memang beda. Berarti penyakit dari jin, misalnya jin. Karena kan ketika ruqyah kan sembuh. Ya, itu pertanyaannya. Karena kan ruqyah itu bukan hanya melulu tentang jin, Bang Galis. Enggak melulu tentang jin. Bahkan orang gila sekalipun yang memang dia itu penyakitnya kan di akal bisa sembuh dengan ruqyah. Saya karena sering nonton video Ustaz Faizal kan, jadi kalau orang di ruqyah kan biasa jin, makanya saya tanya seperti itu. Ya. Waktu ruqyah itu ada, kalau was-was ada reaksi? Enggak ada reaksi apa-apa. Cuman ketika saya sudah ruqyah seperti ada kekuatan untuk melawan. Kalau reaksi seperti kepanasan, menjerit-jerit itu enggak. Karena itu kalau gejalanya seperti itu ada jin yang masuk dalam tubuh kita, kerasukan istilahnya. Ketika di ruqyah ada reaksi. Sementara ini bisikan, hanya bisikan dari setan ataupun memang karena diri kita sendiri, seperti itu. Oh ya, ini tentang ruqyah nih teman-teman. Jangan melulu kita andalkan ruqyah ke orang lain, karena yang lebih utama itu ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Nah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran apa saja yang kita bisa.
Kita niatkan itu sebagai amalan, sebagai jalan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah akan sembuhkan penyakit Surat kita. Al-Ikhlas ya, surat Fatihah, surat An-Nas ya, surat yang lakat ja'akum, surat apa? Itu Muhammad, surat Muhammad kalau nggak salah. Ya banyak, pokoknya teman-teman cari ya di website ya, di website yang resmi, misalnya kayak website. Memang ada ayat ruqyah itu, ada ayat-ayat tertentu dia. Seperti lau anzalna hazal Quran, itu bahkan penyakit gila bisa sembuh. Karena kan was-was ini di akal. Kita kenanya di akal pikiran kita yang kurang sehat sehingga buat legend. Ya, ada bisikan-bisikan. Enggak, saya berasa ya, karena kan orang seperti bangsa hal was-was itu kan misalnya kayak sholat susah, bisa jadi kan dari jin misalnya kan. Ada bisikan-bisikan dari jin makanya, atau mungkin ini kalau menurut saya, kalau bukan nanti bisa bahasa jawab ya, mungkin juga jin kodam tuh, jin keturunan misalnya. Enggak. Banyak orang yang kena was-was nggak ada riwayat nenek moyangnya ada pelihara jin enggak. Enggak kan, kita tak tahu nenek moyang enggak. Kalau was-was ini gitu. Enggak, kalau was-was ini memang penyakit keimanan, itu awalnya penyakit keimanan. Tapi kalau kita nggak bisa keluar, bisa menyebabkan kekufuran gitu. Itu karena terlalu hati-hati ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu teman-teman memang tidak baik ya. Misalnya seperti kita berkendara di jalan, itu kalau kita terlalu hati-hati itu pasti nabrak. Kalau kita nggak hati-hati lebih lagi nabrak. Kalau saya sekarang tuh kayak Bang Kalis bilang, cuek aja kan, semampunya seimbangnya aja. Kita kan kayak ini misalnya masalah najis ini kan kita nggak yakin ini suci meja ini, sudah barang pasti, karena ini kemarin pas saya lap itu ada najisnya di sini. Saya lap terus pakai air basah. Nah, najisnya cicak. Ini kan kita nggak yakin ini suci. Ya kalau orang was-was itu memperhatikan, wah takut ini nempel, nanti kan ada keringat kecil-kecil nempel di tangan. Nah kalau saya sekarang masa bodoh tuh. Kalaupun ada nempel keringat yang bintik-bintik kecil ini itu dimaafkan. Kalaupun memang ada najis. Nah Islam itu nggak memberatkan. Kalau kita memberatkan diri sendiri, akhirnya kita akan kalah, kita akan kewalahan. Berarti waktu kemarin ini pengalaman Mas Hal, ketika di was-was tuh tidak ada yang namanya misalnya frontal, misalnya ini bahasa hal nanti ada yang ngomong seperti bukan bangsa hal ya. Enggak. Aku akan membuat kalian semua menjadi tumbal. Bukan, enggak gitu. Enggak. Berarti kalau setelah di ruqyah itu beberapa tahap ruqyah itu yang bangsa hal merasa sembuh. Pertama ruqyah langsung ada perubahan, cuman saya teruskan sampai 7 kali. Sekarang udah lama nggak ruqyah nih. Cuman pengen lagi biar sembuhnya sempurna, karena saya sekarang masih was-was di banyak pikiran. Ini belum sembuh total loh guys. Pikiran tentang agama itu, kalau misalkan saya baca tentang sesuatu tentang agama, itu mikirnya jauh. Sibuk membandingkan dengan akal, membandingkan antara dalil dengan dalil. Kemudian di sholat belum ini masih susah. Kalau yang lain masalah najis, masalah syahadat, takut murtad syahadat berulang-ulang, masalah kok banyak lah, masalah takdir seperti itu udah sembuh semua. Cuman ini dua, masalah sholat yang mau sembuh, pikiran tentang agama. Kalau masalah sholat tuh ada solusi dari Bang Sahal untuk teman-teman yang mungkin ada punya sama ya, coba dengar baik-baik, mungkin ada yang sama penyakitnya seperti Bang Sahal, bisa sudah sampai tahap sholat lah. Ada solusinya. Sholatnya harus berjamaah. Saya udah pernah beberapa kali coba. Kalau di rumah itu sampai 2 jam, 1 jam 2 jam itu saya sholat kalau sendiri. Tapi kalau jamaah paling tertinggal sama jamaah itu 2 rakaat. 2 rakaat. Itu kan udah lumayan cepat. 2 rakaat paling tertinggal. 2 rakaat kalau jamaah subuh selesai. Iya.
itu kan lumayan cepat Bang Galis. Ya. Jamaah makmum sama imam udah berdiri untuk rakaat yang ketiga, itu saya baru bisa takbir, baru bisa masuk sholat. Ya memang malu sebenarnya, takbir berulang-ulang kan, nggak selesai sampai orang udah rakaat ketiga kita masih takbir, malu, tapi harus dipaksakan. Tapi memang ada bagusnya juga kalau berjamaah. Soalnya kalau misalnya orang was-was itu sholat berjamaah itu mau menuruti was-wasnya ya malu karena ya itulah makanya saya bilang solusinya itu jamaah, karena kalau udah ramai-ramai kan malu. Berarti ketika malu itu mampu mengalahkan was-was. Ya nggak apa-apa, itu nggak menyebabkan murtad. Kalau orang was-was pasti takut, ini berarti kita bisa sholat karena manusia, murtad dong. Ada orang was-was ada pikiran kayak itu. Bukan itu, karena kita mencari solusi lah istilah. Kita kan mencari keringanan. Karena Islam tuh mudah ya mencari keringanan tuh, karena ada penyakit misalnya seperti ini diberatkan seperti kita sakit pinggang ya, sholatnya duduk yang penting sholat. Nah itu aja. Oke Bang Sahal, karena kita sholatnya memang untuk Allah, kan nggak mungkin kita berubah niat sholat untuk manusia. Cuman penyebab kita bisa meninggalkan was-was itu karena malu kepada manusia, bukan kita sholat untuk manusia. Kita bisa meninggalkan was-was kita sholat karena malu kepada manusia. Itu solusinya tuh, salat jamaah. Bukan malu karena istilahnya malu kita melaksanakan sholat lama yang sebenarnya tidak ada manfaatnya juga lama-lama kan. Ya. Kita kan tidak dituntut untuk lama, tapi untuk khusyuk kan. Itu yang paling penting. Justru kalau udah kena was-was ini khusyuknya nggak dapat lagi, sama sekali nggak dapat. Kita pengen salatnya sah, salatnya benar, tapi khusyuk hilang, aturan-aturan salat kita langgar. Saya pernah sujud tuh sampai 5 kali. Karena terlalu hati-hati. karena ragu, udah sujud kan, duduk antara dua sujud, mau bangun padahal. Udah mau bangun, ragu, sujud lagi. Itu mau bangun, sujud sampai 5 kali. Udah melanggar aturan sebenarnya. Karena udah aneh. Sujud yang ke-6 udah nggak ada orang lagi di depan, udah pada pulang semua. Enggak, itu kalau sendiri di rumah. Kalau di masjid itu udah merasa nggak, pas was-was itu merasa betul-betul, biarkan aja karena malu. Ya buat teman-teman yang gejalanya sama seperti Bang Sahal, kan was-was seperti pengalaman Bang Sahal sendiri yang saya dengar selama kita bikin video ini kan, ada tahap-tahapnya. Pertama Bang Sahal kan masalah najis kan, habis itu masalah akidah, habis itu masalah apalagi ibadah dulu kalau akidah kan. Sekarang pada tahap ibadah sholat kan. Jadi solusi yang sudah sampai pada tahap ibadah sholat, ya solusinya berjamaah seperti yang Bang Sahal bilang tadi, dan beliau sudah mempraktekkannya sendiri ya, dan ada perubahan. Enggak. Bukan ada perubahan, cuman kalau sholat sendiri sampai sekarang masih lama. Cuman kalau di masjid cepat gitu, bukan ada perubahan. Cuman pelan-pelan, insya Allah pasti bisa. Misalnya kalau yang penting biasakan, karena ketika sudah biasa cepat seperti di masjid, ya otomatis ketika sholat di rumah nanti bisa menyusul juga cepatnya. Mungkin tidak terlalu gampang seperti bolak balik telapak tangan, tetapi istilahnya ada minimalisir lah istilahnya. Nah, jadi selain memang Nabi menyarankan kita untuk sholat berjamaah, ya paling bagus karena sholat berjamaah. Ya mau dibilang apa lagi, memang solusinya itu sholat berjamaah, karena memang Nabi pun menyarankan kita untuk sholat berjamaah. Karena orang was-was itu Bang Galis otaknya sudah seperti terkonsep, sudah seperti refleks dia untuk mengulang sesuatu, seperti takbir. Ketika dia merasa itu belum benar, dia nggak bisa melanjutkan. Ini benar, udah benar, nggak bisa dia meyakinkan. Secara seperti refleks dia membatalkan sholatnya, dia takbir lagi seperti itu. Kayak sudah disetting seperti itu. Makanya kalau seperti yang kita katakan tadi, kalau misalkan udah biasa jamaah, walaupun telat 1-2 rakaat, udah biasa kita lancar seperti itu,
Lama-kelamaan terkonsep lagi seperti ini, terkonsep untuk bisa. Ya, terkonsep untuk bisa seperti kita berjamaah. Ya. Itulah manfaatnya. Mungkin itu memang kelebihan sholat berjamaah juga ya. Kelebihan kita sholat berjamaah juga gitu. Karena kan kalau kita pun sholat berjamaah itu kita tidak terlalu khusyuk bacaannya, ya kita berusaha untuk khusyuk. Tapi ketika tidak terlalu khusyuk bacaannya, itu kan sudah ditutupi sama imam ya. Ditutupi sama imam, makanya untuk jadi imam kan sembarangan orang. Oh ya, satu lagi masalah ini kan, ketika sudah sembuh itu apakah daya otak kita itu menurun kalau menurut Bang Sahal yang sudah merasakan? Sangat menurun, daya ingat berkurang, kemampuan otak untuk mencerna dan mengambil keputusan pun sangat berkurang. Saya itu kalau di jalan ketika ada lubang aja bingung ke kiri apa ke kanan gitu. Susah mengambil keputusan. Pas jumpa orang tuh memang orangnya familiar, memang orang yang kita kenal, tapi butuh waktu sejenak untuk mengenal seperti itu. Untuk mengenal. Kayak ada lambat loading gitu. Nah, itu bahaya kali karena kita selama kita was-was itu memang memeras sekali. Otak kita memeras sekali sehingga kemungkinan banyak sel-sel mati yang terputus. Sel-sel otak yang rusak. Makanya hati-hati kalau kita enggak bisa cepat-cepat lepas dari was-was ini, bisa jadi gila kita teman-teman. Berarti parah juga kalau sudah terkena was-was. Iya. Oh ya teman-teman. Saya aja kalau ngomong sekarang itu belepotan kali, susah mengucapkan kata-kata itu. Bahkan ada kata-kata yang saya nggak tahu lagi. Itu hilang kata-kata itu. Itu karena efek dari otak yang terlalu lambat menerima respon itu. Terlalu lambat menerima respon. Makanya jangan was-was teman-teman ya. Karena yang udah parah was-was pasti mengerti apa yang saya katakan ini. Yang udah parah ya, nggak anati was-was yang baru 1 bulan 2 bulan. Ya, ini kan istilahnya kalau misalnya untuk teman-teman yang masih was-wasnya baru 1 bulan 2 bulan ya, supaya was-wasnya tidak berkepanjangan, karena kalau sudah berkepanjangan seperti yang Mas Hal bilang, jadi efeknya nanti walaupun sembuh otaknya ada efek lain. Ada efek lain, otaknya akan sulit seperti pengalaman Mas Hal tadi, otaknya akan terganggu, kemampuannya berkurang. Jadi apa solusi dari Mas Hal untuk teman-teman yang baru was-was, jangan sampai was-wasnya berlanjut ke tingkat lebih tinggi lagi? Memang susah, solusinya memang susah. Kalau kita katakan jangan peduli, memang mudah dikatakan. Memang solusinya susah, nggak semudah kita katakan udahin aja was-wasnya, nggak semudah itu. Memang sangat susah dan itu butuh proses yang panjang. Cuman kita yakin aja terus berdoa. Itu konsep yang paling penting sebenarnya. Seperti move on dari mantan pacar. Iya. Begitu susahnya untuk. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau Allah itu nggak mengizinkan. Makanya doa itu sangat perlu. Kan doa itu kan senjata orang mukmin. Alat untuk kita berperang itu dengan doa seperti itu. Sekuat apapun kita berusaha, kalau Allah belum mengizinkan, Allah belum ridha kita sembuh karena kita nggak berdoa, kita nggak akan bisa sembuh. Itu doa penting, keyakinan, dan jangan berburuk sangka sama Allah, itu aja. Jangan berburuk sangka sama Allah. Dan terus. Karena begini, kenapa saya katakan jangan berburuk sangka? Karena ketika Allah itu menimpakan suatu musibah kepada kita, memang itu karena dosa kita sebenarnya, karena dosa kita. Tapi dalam musibah itu Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni, Bang Alis. Ketika Allah mengadab seorang hamba itu mukmin, dosa kita diampuni. Karena setiap musibah kan ada tiga pembagian. Iya. Kalau orang yang maksiat bisa jadi itu azab. Kalau orang yang misalnya setengah maksiat itu teguran. Kalau orang yang udah soleh tetapi terkena juga musibah, itu ujian. Berarti saya menarik kesimpulan nih, was-was itu memang ada hikmahnya juga, seperti Mas Hal nih. Sekarang kan kayak lebih bijak gitu kan. Apa memang kalau orang habis was-was itu memang ada ilmu-ilmu baru? Bukan ada ilmu, ya bisa dibilang seperti itu, karena dia mempelajarikan terlalu dalam gitu. Setiap ada satu masalah, kalau saya ini kan masalah was-was masalah agama, membandingkan dalil, mencari-cari dalil, itu bisa jadi menambah ilmu kita sebenarnya. Itu hikmah juga.
Tapi ya jangan sampai juga was-was ya, karena untuk menambah ilmu tanpa harus was-was juga bisa. Yang penting kita rajin membaca, rajin mencari tahu. Ya, tentunya harus punya guru juga. Baiklah Mas Sahal, karena ini sudah terlalu malam ya, mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali begitu ada kesempatan ya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga kan dari teman-teman yang pernah bertanya di kolom komentar itu ya, kita tidak membaca lagi pertanyaan dari teman-teman, cuma karena ini ada kesempatan mendadak kita buat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi obat bagi teman-teman ya, walaupun tidak sesuai mungkin keinginan dari teman-teman ya. Ya, tapi untuk video selanjutnya kami berharap teman-teman tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas. Nanti komentarnya yang terbanyak itu yang akan kita bahas. Sepakat Bang Sahal? Ya, insyaallah. Itu yang akan kita bahas. Yang penting tulis saja di kolom komentar. Nanti minta tentang apa, tentang najis, tentang akidah apa, nanti itu yang akan kita bahas. Pokoknya teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kami untuk episode ini ya. Episode Udah setengah 2 nih Bang Elisal. Udah untuk episode ini. Berhubung kita besok ada kegiatan lagi, kami akhiri ya. Assalamualaikum